Baiklah pemirsa, kembali lagi kepada acara kita Sehat Negeriku. Alhamdulillah. Baik dok, ngomong-ngomong tadi masalah batuk dok. Ya. Batuk tuh sebenarnya ada jenis-jenis macamnya nggak sih dok? Iya betul. Ada. Jadi batuk itu ada beberapa macamnya, ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu. Saya tahu jenis-jenisnya batuk itu dok. Tahu ya? Tahu. Waduh. Tahu pemirsa. Ini batuk ini dok. Biasanya. Batuk apaan Apa tuh itu? gitu? Batuk cool. Oh, cocok dengan orang ini Iya, yang iya, selalu iya, iya. cool kelihatan ini. Oke, boleh. Boleh. Terus ada lagi? Ada dok. Tuh, batuk apaan lagi tuh? Batuk jaim. Oke, batuk jaim. Yang lebih fenomenal lagi nih dok. Wah, oke, apa itu? Batuknya ini centar membahana. Bagaimana itu? Tuh, pemirsa ini kayaknya kelihatan lebih batuknya lebih hebat nih. Apaan nih batuknya nih? Yang ini batuk Batuk apaan nih? batuk kurang utang gitu. Kurang utang. Kurang utang. Kebanyakan utang. Kebanyakan utang. Aduh, ini modelnya karena kebanyakan utang nih. Luar biasa pemirsa. 3 jenis batuk ala Cak Ubed. Cak Ubed. Oke. Ya itu mungkin hanya lewat aja ya. Jangan Itu dimasukkan. masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja dong. Boleh. Nah, sekarang kita bahas nih ya, yang ini macam-macam batuk itu ada 3 tadi yang saya jelaskan. Yang pertama bisa batuk karena virus. Pemirsa di sini harus tahu. Yang pertama batuk karena virus, yaitu mungkin bisa jadi adalah virus influenza tadi yang saya jelaskan. Yang kedua bisa jadi batuk karena alergi. Ada tuh batuk karena alergi. Yang ketiga adalah batuk karena bakteri. Nah, itu ada beberapa macam dan semuanya memiliki ciri-ciri yang khas. Nah, bagaimana cara membedakannya dan lain-lain itu adalah keahliannya seorang dokter. Seperti jadi, itu. Itu salah satu jenis-jenis batuk dok ya. Betul. Tuh pemirsa di rumah. Jadi jenis-jenis batuk pun ada jenis-jenisnya. Betul Tapi sekali. bukan jenis-jenis yang disebut Ubed tadi. Bukan. Cak Ubed. Yang disebut dokter. Dari Iya. influenza, bakteri sama alergi. Alergi, betul dok. sekali, Pak Tapi Fir. ngomong-ngomong masalah batuk dok. Iya. Sebenarnya bahaya batuk sendiri tuh apa sih dok? Nah, batuk ini bisa berbahaya kalau misalkan tidak ditangani dengan benar atau terlalu lama. Karena batuk ini ketika dibiarkan agak lama, seperti misalkan Cak Ubed ini tidak diobatkan, ini bisa jadi terjadi batuk yang penyebabnya karena bakteri sehingga menyerang saluran pernafasan, seperti tandanya namanya pneumonia. Dan di situ ada batuk, ada demam dan bisa menyebabkan sesak nafas. Nah, itu kalau misalkan bahayanya batuk kalau tidak ditangani dengan benar dan cepat, seperti itu. Ini ada teman saya dok. Oh ya? Jadi teman saya yang ada di sana. Di sana itu di mana? tuh? Cak Ubed ini dari mana asalnya? Nggak tahu sebenarnya, saya juga bingung tuh dari mana. Purwokerto. Jauh sekali. Oh, Jauh. Purwokerto. Iya jauh. Itu dia itu sakit batuk itu lama sampai batuknya itu keluar darah. Nah, Oh, itu ada juga dok batuk keluar darah kayak gitu dok? bisa jadi bisa ada namanya gejala yaitu batuk darah. Batuk darah ini sering kita kenal dengan namanya flek paru, atau mungkin teman-teman di sini sudah sering mengenalkan namanya TBC. Ya, mungkin pemirsa di rumah sudah tahu, sering mendengar kata-kata TBC. Tekanan batin cinta. Oh, Bukan. bukan. Itu TBC itu tuberkulosis. Oh, ya. Ini Ini tekanan batin cinta. ini kayaknya bisa-bisa acara ini. Ini Nah. modelnya baru ditinggal kayaknya dok. Baru ditinggal. Mungkin kayaknya lagi baper. Sayang gitu. Iya. Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi TBC itu perlu diperhatikan bahwa ini adalah program dari pemerintah, program nasional dari pemerintah ingin menuntaskan TBC yang ada di Indonesia, karena TBC ini menular. Nah, jadi ciri-cirinya TBC ini apa sih dok? Jadi ada beberapa macam. Yang pertama adalah batuk lebih dari 2 minggu, tidak kunjung sembuh. Nah, terus yang kedua adalah ada batuk berdahak bercampur dengan darah. Itu bahaya tuh dok. Yang ketiga itu tiba-tiba ada keringat di malam hari. Jadi
ketika tidur itu tiba-tiba bajunya itu gobios, bukan karena keringetan lo ya, bukan karena nggak pakai AC lo ya, bukan lo ya. Ini saya sudah tahu kamu mau ngomong itu kan. Nah, bukan pemirsa. Jadi tiba-tiba bajunya sampai seperti basah. Dan yang terakhir itu berat badannya tiba-tiba turun. Nah, kalau mengetahui teman ada yang seperti ini ataupun keluarga yang seperti ini, baik pemirsa yang di rumah mengetahui, dan biasanya pada orang tua seperti itu harus segera diberobatkan atau dikonsultasikan kepada dokter atau tenaga kesehatan, karena kita harus tahu jangan-jangan itu adalah TBC. Nah, ketika TBC ini bisa nanti menghancurkan paru-paru kita kalau nggak ditangani. Kurusnya itu gara-gara kebanyakan batuk apa digerogotin batuk gitu? Karena dia tidak nafsu makan. Oh, dia nafsu makan. Nafsu makan kayak kamu ini putus cinta ini kan tidak nafsu makan. Nah, nanti tiba-tiba turun berat badanmu, jangan-jangan batuk lagi, jangan-jangan nanti kamu dicurigai TBC nanti. Tekanan batin cinta. Seperti itu. Iya. Jadi ya tadi itu, jadi TBC ini sangat penting dan aware karena ini masih banyak di masyarakat, di lingkungan kita masih banyak. Dan itu sebenarnya simpel, nanti dengan minum obat rutin selama 6 bulan secara istiqomah. 6 bulan. Waduh. 6 obat ya, nanti obatnya nggak banyak kok, ada beberapa obat, dan itu ketika minum obat 6 bulan itu insya Allah dia akan bisa sembuh. Sembuh total dan tidak akan menular lagi. Tapi dari TBC sendiri tuh ada faktor-faktor umur gak sih dok yang kena TBC? Apa semua umur tuh bisa? Semua umur bisa terkena TBC, tapi paling sering adalah orang tua. Karena apa? Orang tua imunnya rendah atau sudah turun. Betul sekali. Jadi ini makanya saya titip buat Bakir, Cak Ubaid, mungkin pemirsa yang ada di rumah, itu tolong kalau misalkan tahu tadi gejala-gejala 4 gejala tadi ada di sekitarnya, tolong harus dibawa konsultasi ke dokter. Seperti itu. Ya. Tuh pemirsa di rumah. Jadi kalau misalnya sudah kelihatan tuh tadi langsung saja bawa ke dokter, langsung kasih ke dokter biar dokter nanti yang obatin. Ya. Betul dok. Betul sekali. Tapi dok ya ngomong-ngomong tadi kan kita udah ngomongin masalah batuk, masalah semuanya. Kita lupa nih dok. Tadi kita ngomongin tentang pilek dok. Oh iya. Nah tentang biasa itu orang batuk juga kena pilek juga. Biasanya pilek juga sering juga dari masyarakat. Sebenarnya pilek sendiri itu apa sih dok? Nah pertama kita harus tahu pilek itu apa. Jadi pilek ini adalah suatu mekanisme juga di tubuh yang dilakukan oleh hidung ya, istilahnya mekanisme pertahanan yang oleh hidung untuk Tiap pagi saya itu kayak terasa orang napas itu. Tapi depan mati loh dok ya. Iya, iya. Oh itu jangan-jangan apa tanda-tanda itu? Ya bukan ini, Beb ini Beb. Ya. Jadi tiap bangun tidur itu kayak kesumbat gitu loh. Bumpet, mampet. Nah, iya. Nanti saya jelaskan itu pasti, Cak Ubaid, tenang. Jadi dari sini kita harus tahu dulu pilek ini suatu mekanisme oleh hidung. Ketika kita itu nanti ada entah itu bakteri maupun debu dan lain-lain itu masuk ke hidung kita, nanti ada mekanisme dari hidung kita untuk mengeluarkan lendir atau ingus. Nah, untuk apa sih lendir dan ingus ini juga ada manfaatnya. Jangan dibilang itu hanya mudorot saja. Manfaatnya sama kayak tadi refleks batuk. Ketika kita pilek itu sebenarnya suatu mekanisme pertahanan dari saluran pernafasan kita untuk menghalangi debu masuk, kotoran masuk dan lain-lain. Jadi tubuh kita diciptakan sama Allah ini benar-benar luar biasa. Subhanallah, berarti dok itu bermanfaat. Bulu itu juga bermanfaat, jangan salah pikir. Orang banyak yang membuat bulu hidungnya dicabut, gitu. padahal itu dikerok, itu kumis. Iya. Biasanya dia begitu kali dok, dikeroknya sampai hidung-hidung. Nah, makanya itu sebenarnya kita malah membuang mekanisme pertahanan kita. Eman-eman toh kita sudah diciptakan sama Allah seperti itu untuk malah dicabut. Itu suatu mekanisme tadi supaya debu, bakteri, kuman tidak masuk langsung ke saluran pernafasan. Jadi ditahan dulu di hidung. Itu pilek. Iya. Jadi ada maksudnya bukan mudorot semua dok. Iya. Ada iniannya juga, manfaatnya juga. Manfaatnya juga, tapi ya jangan sampai kita pilek gitu loh. Okay. Ya. Tapi
tadi masalah pilek dok. Sebenarnya pilek tuh ada jenis-jenisnya juga nggak sih dok? Sama kayak batuk tadi? Ya, hampir sama seperti batuk ya. Jadi pemirsa harus tahu, jadi pilek itu ada beberapa macam. Yang pertama pilek karena alergi, yang biasanya itu lendirnya itu warnanya bening. Oh Nah, iya. bening. Kalau yang warna pink itu. Wah. Pink nggak ada. warna pink. Pink itu mah kesakitan, penyakitan kali itu. Anak kira pink itu ada dok. Yang paling sering itu kalau misalkan kita lihat anak-anak atau apa warnanya hijau, sering nggak? Iya, hijau. Hijau atau kuning kehijauan. Nah itu karena bakteri. Nah biasanya kalau sudah kayak gitu hijau, segera diobatkan ke dokter karena itu sudah bukan pilek karena alergi ataupun yang terakhir tadi karena virus. Lumutan gitu. Nah, Itu lumutan. ya enggak, itu karena akan jadi kan diproduksi di sinus. Jadi ketika dia terlalu ada banyak bakteri di sana akhirnya mengakibatkan ingusnya warna hijau. Bukan jamrut loh ya. Anak kira lumutan itu. Hidung karena kelamaan ngendep jadinya lumutan itu. Ya, enggak. Bukan lumutan. Anak kira lumutan. Hidung ente kali lumutan nih. Bisa jadi ini harus dicek ini. Harus nih dok, bahaya. Nah, pemirsa itu tadi. Jadi kita harus tahu tentang pilek itu tadi. Jadi kalau pilek yang karena virus itu bisa sembuh sendiri. Asalkan daya tahan tubuh kita kuat, dia akan melawan virusnya sehingga virus itu akan kalah dan kita akan sembuh. Dan kalau misalkan alergi, mungkin dia bisa kita kasih obat anti alergi atau menghindari alerginya. Terus yang ketiga ya kalau misalkan dia penyebabnya karena bakteri itu tadi harus kita berobatkan seperti itu. Oh, itu gitu dok. Nah. Tapi ngomong-ngomong dok, tadi kan dia nanya nih dok masalah mampet. Sebenarnya Bagir juga pengen nanya juga tuh masalah mampet tadi dok. Sering juga tuh pagi-pagi emang suka hidung mampet gitu kan? Mampet memang dok. Ya. Sumbet. Jadi kadang-kadang sumbet satu, sumbet Padahal satunya. Ogro-ogro apa itu? Bersihin itu dok. Ya. Hidung itu dok. Jadi itu juga salah satu mekanisme pertahanan. Jadi ketika biasanya itu seringnya ketika hawanya dingin. Ketika hawa dingin atau ketika subuh itu kita ada respon namanya di hidung kita vasomotor. Jadi ketika dia itu mukosanya itu ketika dingin, dia mukosanya mengembang. Kenapa kok mengembang? Supaya ketika udara masuk ke dalam hidung itu akan lebih sering terproses di sana sehingga udara yang masuk ke sana nggak dingin tapi hangat. Nah, jadi itu suatu proses juga. Jadi akhirnya kita ngerasa bumpet, kita bumpet satu, bumpet dua, dan itu adalah suatu yang alami. Dan menurut saya tidak usah perlu buru-buru minum obat dan lain-lain. Kita lihat aja kalau ternyata sampai beberapa hari kok seperti itu, baru konsultasikan ke dokter seperti itu. Kalau saya minum obat waktu mampet-mampet itu biar lancar gitu nafasnya itu ya Pak. Ya, nah makanya itu tadi kalau misalkan sudah beberapa hari mau minum obat 2 hari atau 3 hari kok seperti itu terus, ya Bagir atau Cak Ubed harus minum obat. Tapi kalau misalkan cuma sehari aja, entah misalkan lagi jalan-jalan ke Batu gitu ya, pemirsa mungkin lagi jalan-jalan ke tempat yang hawanya dingin gitu dok ya. Nah itu bisa jadi itu penyebabnya karena tadi rinitis vasomotor. Jadi karena mukosa hidung itu tiba-tiba dia istilahnya kayak mengembang sehingga bumpet itu tadi buntu. Kayak gitu. Tuh pemirsa, itulah tips-tips yang dari dokter tentang pilek ini dok. Betul. Ya. Tapi deh dok ya, masalah pilek nih ada orang-orang tuh sekarang kalau misalnya dipilek dia suka pakai ini dok, yang kayak alat tuh, yang buat di hidung, yang bukan yang kayak kayak dimasukin gitu dok ke hidung. Dia kayak semacam minyak gitu, itu bahaya gak sih dok? Ya kalau misalkan itu memang adalah suatu hal tradisional yang mungkin bisa dilakukan ya nggak ada masalah. Tapi kalau saya sih lebih baik kalau memang pileknya berkepanjangan, lebih baik konsultasi sama dokter supaya apa? Mendapatkan obat yang tepat. Kenapa Cak Ubed kok ini kayaknya iya, makanya saya juga gitu? bingung nih dok, kenapa Ubed kayak Cak Ubed? Dari tadi tuh lihat kok di sini kok banyak terang-terang gitu dok. Kayaknya kalau di rumah itu kalau keluar pintu itu lihat yang terang-terang itu kalau enggak kunang-kunang, galas pati. Ini listrik masih jarang ini. Tahu galas pati yang dok? Enggak tahu. Itu loh jerangkung itu kata orang Jawa itu jerangkung loh. Setan. Tapi yang berbentuk
api tok gitu dok. Oh. Itu wis keren. Pakai obor, Kayak obor. obli. Iya itu. Waduh, ini ngomong-ngomong masalah lampu nih, masalah lampu, kita akan berbagi faedah kepada pemirsa. Iya. Kita bakal berbagi mufrodat bahasa Arab dong. Iya. Jadi ngomong-ngomong tentang lampu, bagian berpikir nih, oh jadi ini lampu buat pemirsa di rumah. Jadi yang punya pulpen, pensil langsung catat. Catat aja. Langsung catat nih, langsung Boleh. catat. Itu bahasa Arabnya lampu al-misbah. Oh. Al-misbah. Jadi nanti Al-misbah. Ubed kalau ke rumah kalau ditanya lampu bahasa Arab apa? Al-misbah. Misbah. Ah. Cemplung. Bukan, Bukan. al-misbah. Lampu al-misbah. Bahasa Arab ya itu ya. Bahasa Arab. Cara. Terus tadi masalah bersin bahasa Arabnya pemirsa al-atsu. Al-atsu. bukan? Al-atsu. 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 Nah. Al-atsu ya. Iya, al-atsu. Terus pemirsa yang ketiga itu bahasa Arabnya batuk as-su'alu. Su'al. As-su'alu. Su'alu pakai ain. Oh, As-su'alu ya. Al, bukan su'al, Wah. bukan as-su'alu. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Mungkin buat saya ketika mungkin ada pasien yang mungkin bisa bahasa Arab aja ya, mungkin saya sudah tahu ya kalau misalkan as-su'alu itu batuk ya. Iya, itu batuk dok. Jadi itu bahasa Arab. Jadi pemirsa Bermanfaat sekali. Ya, yang mufrodat yang saya sudah berikan itu dicatat tuh pemirsa, dicatat, diamalin Ya. gitu dokter. Jadi baiklah pemirsa di rumah, mungkin nanti kita akan berbincang lagi dok. Kita berbincangan kita semakin matang, ya. semakin menarik, semakin Nah, unik. supaya nanti itu mungkin kita akan berikan tips-tips supaya tidak batuk pilek. Oh tuh pemirsa di rumah, makanya pantengin terus nih TV-nya nih, pantengin tuh TV-nya di rumah karena dokter akan membagi tips-tips tentang Siap. batuk dan pilek. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Negeriku. Alhamdulillah.